Unity Family. Shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Kita sudah memasuki minggu kedua bulan Januari, tahun yang baru. Saya percaya kebaikan Tuhan akan tercurah terus untuk kita semua. Amin. Mari persiapkan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan Tuhan. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Terima kasih Tuhan. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas anugerah-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Saat
datang dengan membawa syukur kami ke hadapan-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami terjatuh, Engkau mengulurkan tangan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi ini kami bersuka cita dan bersorak-sorai menyatakan Engkau Tuhan yang teramat baik. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat katakan amin. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang baik. Sebab Dia baik, terpujilah. Saya mau dengar cepat terus isi nyatakan. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yes. Kasih setianya selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yes. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Selamanya, amin. Kasih setiamu kekal Tuhan. Mari bersama katakan, sebab Dia baik. Haleluya, sorak-sorai bagi namanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur hanya untuk nama-Mu. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh kasih-Mu mempesona Tuhan. Dalamnya tidak dapat terselami. Betapa dalamnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan-Mu
Sungguh indah ketika Tuhan ada bersama kita, menyertai hidup kita. Amin. Amin. Apapun yang kita hadapi saat ini, pergumulan apapun itu, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab Dia yang memberikan pertolongan pada kita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Seperti dalam firman-Mu Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Tetap percaya. Put your trust in God. Kami percaya Tuhan. Amin. Sungguh kami percaya masih Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Pergumulan apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan akan bertindak untuk menolong kami. Ya Allah yang maha mengerti, ya Allah yang maha peduli, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada setiap kami, supaya setiap kami boleh bertumbuh secara rohani dan hidup kami berubah. Hidup kami menjadi terang, dan terang itu bercahaya, menerangi orang-orang di sekitar kami, menerangi keluarga kami, menerangi teman-teman kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami kehilangan pengharapan, tapi kami terus berharap, terus bersandar kepadamu. Dan biarlah kami jadi orang yang punya iman, karena kami percaya sesuatu yang baik Tuhan sedang siapkan untuk setiap kami. Bicaralah kepada setiap kami Tuhan, kami buka telinga rohani kami di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan sebuah topik yang menarik ya. Masih awal tahun, kita percaya awal tahun berkat baru, amin. Menjadi kaya adalah mimpi semua orang, saudara. Orang jualan untuk apa? Untuk untung, masa orang jualan untuk rugi, ya kan? Orang kerja biar kaya, biar bisa makan. Tapi Anda sadar nggak bahwa manusia itu sukanya pilih-pilih pekerjaan. Aku nggak mau kerjaan ini, untungnya kecil gitu ya. Tapi saya beritahu Anda pagi ini saudara, bahwa semua pekerjaan itu bisa menjadikan kita kaya. Contohnya, YouTuber. Anda tahu orang cuman ngoceh-ngoceh, bikin video 15 menit, 20 menit, kaya loh saudara. Orang joget-joget di TikTok, ya kan, kontennya nggak penting. Tapi justru yang nggak penting, yang nggak mutu itu yang bikin dia kaya. Apalagi saudara, di Jakarta itu ada profesi bisnis sedot WC. Wow. Mau nggak Anda suruh kerja sedot WC? Tapi saudara, saya kasih tahu, ada pebisnis kerja sedot WC di Jakarta, omsetnya itu 300 juta sebulan. Bayangin, dia kumpulin kotoran manusia seprovinsi DKI Jakarta, gede loh untungnya. Hanya apa? Orang kadang nggak mau, kotor nggak mau gitu kan. Tapi sebenarnya itu bisa menjadikan dia kaya. Nah saudara, saya akan bercerita
tips-tips menjadi kaya menurut Alkitab. Sebenarnya Alkitab tidak pernah mengajar kita cara cepat untuk menjadi kaya, karena di dunia ini tidak ada yang instan, kecuali lewat jalur babi ngepet, saudara ya. Tapi Alkitab mengajar kita prinsip-prinsip rohani dan sikap hidup untuk menjadi orang yang diberkati. Semua mau diberkati Tuhan? Yang mau lambaikan tangannya, katakan aku orang diberkati. Oke, ya sekarang kita akan cek. Pertama kita perlu tahu dulu, di Amsal pasal 10 ayat 22. Ini yang harus menjadi dasar pengertian kita, gimana mau jadi kaya. Lihat ayat ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, hukumnya seperti ini, kita bekerja, Tuhan memberkati. Orang kerja cari uang, ya kan? Orang kerja capek-capek, lembur-lembur itu buat apa sih? Buat cari uang. Tapi uangnya ketemu enggak? Ketemu kan? Cari uang ketemu, dapat uang. Nah, kita bisa ketemu uang, kita bisa dapat uang itu karena berkat Tuhan. Yang namanya orang punya toko, kalau enggak diberkati Tuhan, enggak laku dagangannya, saudara. Yang membuat laris manis, itu Tuhan. Orang dunia mencari penglaris dunia. Tapi kita anak Tuhan, penglaris kita itu ya berkat Tuhan itu. Yang namanya pegawai, kalau enggak diberkati Tuhan, susah dapat promosi. Susah dapat kesempatan untuk naik. Nah, poin yang pertama yang akan kita pelajari pagi hari ini, kita menyadari bahwa semua adalah milik Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal 24 ayat 1. Begini bunyinya, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhanlah yang punya semuanya. Dunia, bumi milik Tuhan, dan semua yang di dalamnya milik Tuhan. Maka kita adalah pengelola, kita bukan pemilik. Ya, lihat kata yang paling bawah ini, saudara, bagus sekali. Owner of nothing, but steward of everything. Kita bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan. Bahkan nyawa kita, nafas kita, ini bukan milik kita. Kalau ini milik kita, kita bisa atur kapan nafasnya berhenti, kapan nafasnya tetap ada. Jantung ini bukan milik kita, saudara. Kita nggak bisa perintahkan jantung berhenti sekarang. Ya kan dia jalan terus. Jantung kita ini nurutnya sama Tuhan. Artinya apa? Itu bukan milik kita. Jadi kalau Bapak Ibu, puji Tuhan, diberkati Tuhan, bisa punya kendaraan pribadi, bisa punya tempat tinggal, itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Bapak Ibu punya tabungan, bisa numpuk hasil kerja keras, itu adalah berkat Tuhan yang dititipkan, yang dipercayakan kepadamu. Maka suatu hari di tanggal tua, jadi kalau anak kos itu ada istilah tanggal tua, saudara ya. Kalau udah tanggal 20 ke atas, uang jajannya tipis, tabungannya menipis. Lalu anak kos ini berkata, ya Tuhan, aku tahu bahwa semua ini hanya titipan, tapi titiplah yang banyak Tuhan, gitu ya saudara. Nah, untuk menjadi pengelola yang baik, kita butuh yang namanya hikmat Tuhan. Poin yang kedua kita pelajari pagi ini saudara, bahwa hikmat lebih berharga dari uang. Sekarang kita akan baca Amsal pasal 3, ayat 13 sampai 15. Bapak Ibu baca ayat 13, saya baca ayat 14, lalu 15 kita baca bersama-sama ya. 2, 3, berbahagialah saya karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Bersama-sama, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Di sini saudara, Alkitab memberi pengertian baru ke kita. Bahwa hikmat Tuhan itu lebih berharga dari uang.
Ada sebuah lagu yang terkenal sekali, lagu jadul. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi kalau keluarga tidak punya hikmat Tuhan, celakalah itu saudara. Tapi sebaliknya, kalau sekeluarga punya hikmat dari Tuhan, itulah calon-calon penguasa dunia. Coba lihat timbangan ini, hikmat itu lebih rendah. Artinya apa? Kalau timbangan lebih rendah, artinya lebih berat. Hikmat lebih berat, lebih berharga daripada uang. Inilah hal utama yang harus kita kejar sebagai anak Tuhan. Karena hikmat adalah harta yang paling berharga. Orang berhikmat itu lebih berbobot daripada orang beruang. Tapi orang berhikmat pasti punya uang, orang beruang belum tentu punya hikmat. Kenapa? Karena uang bisa habis, saudara. Dan hikmat yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Nah pertanyaannya, gimana pastor caranya kita supaya kita bisa mendapatkan hikmat yang sejati? Nah saudara, ada Raja Israel yang berdoa minta hikmat dan Tuhan jawab. Dia mintanya lewat mimpi, di mimpi itu dia ketemu Tuhan dan dia memohon hikmat kepada Tuhan. Maka dari peristiwa ini kita tahu bahwa kalau kita pengen punya hikmat, itu kita berdoa meminta kepada Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan Salomo menggenapi ayat ini. Tuhan aku minta hikmat. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9, Salomo berkata seperti ini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara. Salomo tahu bahwa hikmat itu jauh lebih penting dari kekayaan duniawi. Makanya Salomo enggak minta kekayaan, Salomo enggak minta daerah kerajaan Israel diperluas, tapi dia tahu mana yang penting, yaitu hati yang faham menimbang perkara. Salomo di sini tahu saudara, dia minta hikmat, dia tahu apa yang dia minta, karena dia sadar bahwa hidup akan banyak masalah. Bahwa tanggung jawab sebagai raja, sebagai pemimpin, itu perlu hikmat Tuhan. Saudara, saya mau bersaksi bahwa saya memiliki beberapa teman yang bekerja sebagai kontraktor. Dan pekerjaan kontraktor itu ngeri-ngeri sedap saudara. Mungkin kelihatannya untungnya gede banget ya. Keuntungannya besar, tapi resikonya juga besar sekali. Sehingga apa? Apalagi pandemi COVID kemarin ini, banyak proyek macet. Ketika proyek macet, customer-nya nggak bisa bayar, lah dia pusing kan? Dia pusing terus siapa yang mau bayar ini? Material sudah beli, sudah pinjem uang bank diputarkan, siapa yang mau beli? Nah ini loh saudara, ini yang namanya hidup itu pasti banyak masalah. Maka jauh lebih penting kita minta hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan kita bisa menyelesaikan masalah, dengan hikmat Tuhan kita bisa memperoleh kekayaan. Dan ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan berkenan. Ketika Tuhan berkenan memberikan hikmat kepada Salomo, malah dibonusi apa? Dibonusi kekayaan dan kemuliaan. Maka kita jangan salah berdoa. Kita minta yang jauh lebih penting. Memang Tuhan tidak berjanji bahwa semua orang berhikmat pasti kaya raya. Ada orang berhikmat yang miskin, ada. Tapi Tuhan berjanji bahwa setiap orang berhikmat tidak akan mati miskin, saudara. Amin. Kenapa? Karena berkat Tuhan menjadikan kita kaya, kalau kita tidak pintar mengelolanya, tidak punya hikmat, kita bisa jatuh miskin. Ada orang-orang, terutama Gen Z ini bahaya. Kenapa? Karena hobinya mahal. Suka menghabiskan uang, menghabiskan tabungan untuk kesenangan. Nah suatu hari saudara ibu-ibu baca ayat 7 dan bersama-sama kita baca ayat 8 ya. 2, 3, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ibu-ibu, bersama-sama,
Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudara, semut itu makhluk Tuhan yang otaknya kecil kayak debu tapi berhikmat. Dan kita harus belajar dari semut ini bahwa semut bekerja tanpa disuruh. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada manajernya, tidak punya atasan, tidak ada yang ngatur-ngatur ambilin ini, enggak ada. Tapi mereka bekerja dengan rajin, mereka bekerja sehati, sevisi, dengan disiplin. Malam aja Anda lihat di rumah ya, malam Anda taruh kue bandung di atas meja, semutan kan saudara. Artinya apa? Malam-malam aja semut itu enggak tidur, dia cari makan. Nah coba kita capek dikit tidur ya, tapi inilah realita yang kita harus pelajari dari makhluk Tuhan ini. Semut itu makhluk yang paling rajin kerja untuk cari makan. Dan hebatnya semut ini punya inisiatif dan insting yang luar biasa. Saudara, Tuhan kasih kita otak dan mulut untuk berkomunikasi, tapi tidak semua orang menggunakannya. Tidak semua orang menggunakan otaknya dan mulutnya berpikir dengan optimal dan efisien. Betul apa betul? Coba diingat-ingat. Hal-hal efisien, hal-hal tidak efisien apa yang Anda lakukan? Saya sendiri menyesal saudara. Kenapa ya dulu nggak efisien sekali ya? Kok aneh sekali cara berpikir saya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya hidup kan terus belajar ya kan. Tapi kita belajar dari semut ini, semua pekerjaannya rapi, terstruktur, rajin, disiplin, cari makan ya. Inisiatif. Nah ini loh saudara, beberapa jemaat yang jadi bos itu ya, pernah sharing sama saya, rodok kesel sama kalau karyawan yang dablek gitu ya. Disuruh nggak mau, disuruh sok pinter, bergerak sendiri. Nyebeli memang saudara, tapi kita jangan jadi orang yang nyebeli seperti itu. Kita harus punya inisiatif. Kalau Tuhan berkata, Tuhan paksa Anda jalan 1 mil, jalan 2 mil. Lakukan lebih dari yang diminta. Abuna pernah kesaksian kan bagaimana menjadi profesor, katakanlah dokumennya diminta 20 dokumen. Abuna kasih 40, kasih lebih banyak dari yang diberikan. Dan saudara, ada kesaksian lagi ya dari anak youth kita. Anak youth kita habis terima berkat mujizat scholarship, beasiswa. Saingannya ratusan. Orangnya dari sini nanti kesaksian suatu hari. Saingannya ratusan. Diminta dokumen 20, dia kasih 40. Dia kasih lebih banyak. Dan dia diterima saudara. Nanti akhir bulan dia akan pergi ke Jakarta untuk serah terima beasiswa itu. Nanti kita akan dengar kesaksiannya. Nah sekarang kita lihat. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Coba lihat gambar kanan atas ini saudara. Ini 2 orang halu. Sama-sama halu pengen punya uang. Bedanya yang sebelah kiri kerja, yang sebelah kanan ngapain? Tidur-tiduran, santai-santai. Ingat cerita Abuna, khotbah Abuna beberapa waktu lalu ya. Ada tukang becak di daerah Semarang Timur sana. Dari Abuna pacaran sama Abuni, sampai Abuna punya anak, Revo dan People, sampai sudah jadi pendeta, kembali ke sana masih jadi tukang becak. Sama-sama halu, sama-sama pengen punya uang, tapi hasilnya beda. Dan ini yang kanan bawah filosofi paling keren. Pepatah Cina mengatakan, orang malas tidak pantas makan. Filosofi Jepang berkata, tidak kerja 1 hari, jangan makan 1 hari. Tapi presiden kita berkata, kita kasih makan. Ini sebenarnya ini baik untuk membangun gizi, betul. Tapi tidak baik untuk membangun mental, betul saudara? Betul kita kasih gizi orang, jadi lebih berhikmat, jadi lebih pinter. Tapi mentalnya mental gratisan. Mentalnya jadi nggak pengen berjuang, nggak pengen kerja. Lihat semut tuh loh saudara. Dia selalu berusaha cari makan. Saya pernah iseng ambil gula pasir, saya taburin, sengaja saya kasih makan. Kenapa? Saya kasih reward ke semut rajin, ya kan?
Dia cari makan, saya kasih gula. Loh ya saudara, apalagi Bapa kita di surga, Tuhan akan kasih gula ke orang-orang rajin, amin. Makanya kita harus jadi orang rajin. Kita jangan punya mental makan gratis. Kerja, cari makan, dan bagi makanan ke teman-teman kita, amin. Nah ini yang menarik saudara, semut itu berpikirnya ke depan. Alkitab mengatakan bahwa semut mengumpulkan makanan saat musim panas. Artinya apa? Selagi masih ada kesempatan. Kenapa semut tidak cari makan di musim hujan? Semut takut air. Semut takut air, dia tidak bisa berenang. Maka kalau musim hujan, semut akan mikir, gawat nih, susah cari makan. Nah demikian hidup kita loh saudara. Bahwa hidup kita tidak selamanya musim panas. Ada waktu-waktu di mana kita melewati musim hujan. Ada waktu-waktu di mana kita susah cari uang. Ada waktu-waktu di mana kita rezekinya seret. Mungkin kena layoff perusahaan, mungkin kita kena potong gaji. Ada waktu di mana toko kita sepi, betul? Makanya mumpung musim panas. Mumpung toko lagi rame. Mumpung punya karir, punya kerjaan, punya gaji. Tabung saudara. Kasih tahu kanan kirimu, nabung. Nabung saudara ya. Ada waktu-waktu seperti pandemi COVID-19. Berapa tahun kita pandemi? 2 tahun. 2 tahun gereja kita ibadah online kan, di luar. Semua jemaat kan laporan masuk. Abuna cari uang susah. Cari uang susah. Jualan apa enggak ada yang beli. Kena potong gaji, bla 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 bla. Tapi Anda sadar enggak? Di saat semua orang ngeluh ekonomi sulit, Anda perhatikan rumah-rumah di Padma Boulevard. Itu semua dibangun saat pandemi. Anda sadar enggak? Rumah-rumah besar itu yang harganya 4 miliar, 5 miliar, itu dibangun saat pandemi. Jadi di saat semua orang ngeluh ekonomi susah, banyak yang ekonominya lancar. Tapi saya yakin itu bukan karena ekonominya lancar. Tapi saya yakin bahwa mereka menabung di saat musim panas. Sehingga saat melewati musim hujan, cari uang lagi susah. Mereka mau ada bencana, mau ada resesi ekonomi, dia tetap kaya. Dia tetap punya tabungan. Kenapa? Karena dia mengumpulkan makanan di saat musim panas. Saudara ingat enggak kisah Yusuf? Dia jadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dia dapat hikmat Tuhan. Akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. 7 tahun kelaparan. Apa yang dia lakukan selama 7 tahun? Dia kumpulkan makanan dari seluruh tanah Mesir. Sehingga ketika kelaparan datang, orang-orang dari seluruh dunia beli makanan ke Mesir. Coba lihat hikmat itu saudara, lihat hikmat itu. Betapa kita perlu hikmat Tuhan. Hidup tidak selalu indah saudara, hidup tidak selalu menyenangkan, rezeki tidak selalu lancar. Tapi orang yang bersiap menghadapi krisis, dia akan bertahan, amin. Selagi ada kesempatan saudara, ayo kita persiapkan masa depan. Saya mau tunjukkan kepada saudara kisah nyata seorang anak muda yang namanya Michael Carroll. Dia adalah seorang pemulung, seorang tukang sampah. Tapi puji Tuhan, dapat berkat Tuhan, bejo banget. Dapat lotre menang undian seharga kurang lebih 200 miliar rupiah. Wow, itu banyak sekali saudara. Kalau misalnya orang seperti Michael Carroll ini ya, dapat uang 200 M, dia depositokan saja. Udah nggak usah kerja, sampai mati dia kaya, betul? Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu, tapi dia memilih untuk beli mobil mewah, dia beli alkohol, tiap malam nginep di hotel. Dan Anda tahu, memakan waktu 8 tahun, sampai akhirnya semua uangnya habis, dan dia kembali jadi tukang sampah. Ngeri saudara, ngeri. Tuhan itu pengen berkati kita.
kadang kita nggak siap. Kadang kita kayak Michael Carroll, ya kan? Diberkati Tuhan, tidak bijaksana. Dia tidak menggunakan uangnya untuk hal-hal yang produktif, tapi untuk memuaskan hati. Dan memuaskan hati ini bahaya, saudara. Kenapa? Sekali dipuaskan, pengen lagi, nagih, ya kan? Pengen liburan, pulang liburan, stres, pengen liburan lagi, gitu kan, saudara? Gitu terus. Makanya kalau nggak dikontrol bahaya, ngeri-ngeri sedap. Semua orang bisa kaya, dan semua orang bisa jatuh. Pilihan di tangan kita, saudara. Dan kalau kita tarik benang merah dari orang-orang kaya, orang-orang diberkati Tuhan lalu jatuh miskin. Kalau kita tarik benang merah, kesamaan mereka satu. Mereka itu boros banget dan konsumtif. Kenapa? Karena tidak berhikmat. Boleh nggak kita beli keinginan kita, hobinya kita? Kita beli misalnya nih, hobi mancing, beli alat pancing yang mahal. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau apa? Semua uangnya beli alat pancing. Nah, nggak boleh. Kecuali semua uangnya beli alat pancing, terus mau jualan toko pancing, nah itu boleh. Itu boros yang berhikmat. Ya. Sampai di sini Anda paham, saudara? Ya. Kita lihat prinsip Alkitab mengumpulkan uang, ini penting sekali. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Seperti Michael Carroll, harta yang cepat diperoleh habis. Tapi siapa nabung dikit-dikit, dia menjadi kaya, saudara. Di sini Alkitab tidak pernah salah. Makanya kita jangan kepengen cepat kaya. Nikmati proses dari Tuhan, nikmati. Semua membawa kebaikan, amin. Karena Tuhan itu pada dasarnya pengen memberkati kita. Tapi Tuhan mau bentuk sikap kita dulu. Supaya apa? Kalau suatu hari kita menang lotre 200 miliar, kita tetap kokoh di atas. Kita nggak kepleset jadi tukang sampah, amin saudara. Itu yang Tuhan mau. Alkitab tidak pernah salah. Semut mengumpulkan makanannya sedikit demi sedikit. Makanya saya bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Lihat makhluk Tuhan yang kecil tapi kaya ini. Dia nyari 1 biji gula. Temannya ambil 1 biji. 1 biji. Jadi gula pasir, tumpukan gula pasir, saudara. Alkitab tidak pernah salah. Maka kalau Anda pengen jadi orang kaya, pelan-pelan. Nikmati prosesnya. Kenapa? Karena bangun fondasi harus kokoh. Kalau kita berdiri di atas fondasi yang rapuh, kita akan gampang jatuh. Maka saudara, buatlah target-target dalam hidup. Anak-anak muda mungkin uang jajannya masih sedikit, baru punya uang 100 ribu. Saya tantang, 2 bulan lagi 500 ribu bisa enggak? Ya harus bisa. Nabung, makan di rumah biar hemat, ya kan. Bapak Ibu yang sudah kerja, tabungnya sudah 10 juta. Akhir tahun kumpulkan jadi 20 juta. Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan luar biasa. Punya 1M, haleluya. Tahun depan 3M. Gitu, tentukan target. Kenapa? Kalau kita nggak punya target, habis pasti saudara. Nggak sadar toh, lihat diskon ini beli, diskon ini beli. Di sini lumayan beli, nggak kerasa habis. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit, dikit-dikit lama-lama habis. Loh ya, itu hukum ekonomi saudara. Maka kita harus bijak-bijak, kita pilih yang ini. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dan yang keren dari semut ini saudara, semut itu tidak serakah. Kenapa? Karena tujuan utama semut hidup adalah mengumpulkan makanan. Yang penting semua kenyang, yang penting semua bisa makan, nggak ada yang kelaparan. Anda pernah lihat semut berantem, pukul-pukulan gitu. Ini makananku, jangan ambil. Nggak pernah ya saudara. Tapi yang satu dapat makan, dia kasih tahu temannya, di situ ada makan, yuk ambil bareng. Lihat, dia nggak ada serakah-serakahnya sama sekali. Yang penting semua makan, yang penting semua kenyang. Yang penting semua bahagia. Yang satu dapat makan, dia pulang.
dia kumpulkan, dia kasih tahu teman-temannya. Teman-temannya datang bawa makanan, dikumpulkan makan bareng-bareng. Gak ada satupun semut yang ngerebut makanan temannya. Tapi saya pernah lihat semut ngoper makanan, saya pernah lihat saudara. Dioper makanannya, kenapa? Kenapa dioper makanannya? Artinya apa itu filosofinya? Berbagi, ya kan? Maka pesannya, jangan rebut makanan sesamamu, saudara. Jangan kita mengambil makanan orang lain. Suatu hari Abuna pernah ngajar terus ini, sama Revo sama Revival, saudara. Nah, kalau makan di warung, makan gorengan, ngambil kerupuk harus jujur. Jangan makan 2, ngakunya 1. Jangan ngambil 3, cuman bayar 1. Jangan, mencret nanti. Serius saudara. Kenapa? Itu usaha orang loh. Itu dia cari makan loh lewat situ. Kalau kita ambil makanannya, karma saudara. Dan Abuna ini kesaksian nih, baru minggu kemarin kesaksian. Teman-teman Abuna waktu kuliah di Salatiga, ya, mereka semua suka bohong di warung. Makan gorengan 3, ngakunya 2. Tahu sekarang saudara kerjaannya, wah kasihan dah. Tidak ada satupun jadi orang sukses. Semuanya mengais-ngais rezeki kecil. Kenapa? Karma. Loh ini kok banyak yang ketawa, ini banyak yang kayak gitu ya. Banyak yang ngambil 3, ngakunya 2 ya, bertobat saudara. Bertobat. Nanti tabunganmu mencret, benar. Rezekinya seret, betul. Betul, karena kan kita ngambil makanan orang, ya kan? Ada orang yang bisnis tipu-tipu. Waduh saudara, saya punya teman punya bisnis spare part motor. Hobinya nipu, kaya dia saudara. Jadi dia ciak temennya, dia bilang oke, pembayarannya nanti ya waktu ditagih, dia nggak mau. Dia bilang oh belum ada duit, belum dibayar, bla 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 bla. Sampai suatu hari saudara, dia kaya kan dari hasil kejahatan kan, nipu orang. Ngambil rezekinya orang. Sampai suatu hari, Polda Metro jemput dia di Semarang loh saudara. Polda Metro Jakarta jemput dia di Semarang. Itu beritanya masih ada hari ini. Langsung habis. Nah itu saudara, mencret. Kenapa? Ngambil makanannya orang. Ya, maka tuh saudara, ayo tuh kita cari uang nih kayak semut. Kita punya makanan dibagi. Jangan kita ambil makanan orang lain. Jangan jatuhkan roti dari meja sesamamu. Karena dia butuh makan, dia anak Tuhan juga. Amin. Ya, poin yang terakhir, pemain musik maju ke depan. Poin yang terakhir, fondasi kita. Jangan cinta uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 10, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ini Paulus benar saudara. Orang yang cinta uang, yang cari uangnya ngotot gitu ya. Pokoknya duit, Tuhannya duit. Orang-orang seperti itu menyimpang dari iman. Kenapa? Tuhannya Mamon, bukan Tuhan Yesus lagi. Dan orang-orang seperti itu akan menyiksa dirinya, rela menderita demi uang. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Karena Tuhanlah yang menurunkan berkat ke atas setiap orang berhikmat. Amin. Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur. Tuhan yang menyediakan roti untuk dimakan. Tuhan yang menyediakan gula untuk dibagi. Masalahnya kita harus cinta Tuhan, bukan cinta uang. Dan khotbah hari ini, ini bukti nyata apa? Jangan cinta uang. Abuna selalu mengajar berkat, mengejar orang benar dikejar berkat. Jadilah seperti semut. Kaya pelan-pelan saudara. Ada waktu saya yakin setiap orang itu akan Tuhan beri kesempatan untuk sukses. Saya yakin sekali. Karena rancangan Tuhan selalu baik. Tidak ada rancangan jahat dan kecelakaan. Anda tahu kisah
desa miliarder itu, ya, di Tuban. Suatu hari ada sebuah desa yang tiba-tiba mau ada proyek Pertamina. Maka seluruh tanah di situ dibeli oleh Pertamina dan masing-masing orang, masing-masing warga yang punya rumah, yang punya tanah, masing-masing minimal dapat 1 M. Kasusnya heboh, viral, semua orang berbondong-bondong beli Innova yang terbaru itu. Ingat itu di sosmed, saudara. Tapi Anda tahu nggak sekarang banyak yang miskin, banyak yang mobilnya dijual. Kenapa? Nggak siap. Ayo, siapkan dirimu supaya ketika 100 M itu datang kepadamu, engkau siap. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau bisa memberkati desa Tuban dengan rezeki nomplok seperti itu, berkati jemaatku toh Tuhan. Saya rindu seluruh jemaat Jitu Sisi jadi miliarder, amin. Enak aja cuman kampung jadi miliarder. Jitu Sisi family juga harus jadi miliarder. Maka siapkan dirimu, saudara. Siapkan untuk menjadi penuai yang bijaksana. Karena kita adalah pengelola. Kita bukan pemilik, maka jadilah pengelola yang baik dengan hikmat Tuhan. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sempurna dalam rancangan-Mu. Setiap kami Tuhan angkat, Tuhan bawa naik. Tidak ada satupun yang jatuh. Tapi Tuhan, siapkan karakter kami. Siapkan cara berpikir kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami boleh terus naik. Terbang lebih tinggi. Di awal tahun ini Tuhan memberkati setiap tangan. Semuanya berhasil. Amin. Dan tidak ada satupun yang terkutuk. Amin. Semuanya menjadi berkat. Kalau kita nggak cinta uang, adalah kita tidak jadi orang pelit. Orang yang pelit itu semua disimpan buat dirinya sendiri. Saya kenal seorang pengusaha dari luar kota, pelitnya minta ampun, saudara. Usahanya banyak, diberkati Tuhan luar biasa, MM-an duitnya. Tapi lihat kerupuk aja, dia ambil semua. Dia nggak mau bagi. Perkara kerupuk, saudara, sepele kan? Dia bisa loh beli pabrik sekerupuknya, kerupuk sepabriknya, dia bisa. Tapi dia lihat orang ngasih kerupuk, dia ambil. Orang kasih roti, dia ambil semua. Tahu nggak? Uangnya dimakan belalang pelahap. Kesehatannya terus ngedrop. Kenapa? Uang disimpan sendiri. Dia nggak mau bagi. Akhirnya apa, saudara? Uangnya habis untuk biaya berobat. Anaknya bikin masalah. Bisnisnya ditipu orang, ada aja caranya habis gitu. Saudara, orang yang pelit itu sama seperti kita makan gak mau dibuang. Mampet, saudara. Dan Tuhan tidak pernah mau kita jadi saluran yang mampet, gak sehat. Tapi biarlah berkat itu terus mengalir. Dari atas Tuhan memberkatimu, engkau mengalirkan itu. Berkat itu mengalir seperti air yang mengalir. Air yang mampet jorok, lihat kali sebelah, saudara. Tapi yang mengalir, mengalirkan kehidupan. Tanda kita tidak cinta uang. Kita beri ke Tuhan apa yang jadi haknya Tuhan. Kita beri ke sesama yang butuh pertolongan. Itu tanda kita tidak cinta uang. Hari ini ambil komitmen, berdoa. Tuhan, taruh di hatiku siapa orang yang aku harus bermurah hati. Doa, saudara, minta. Tuhan akan tunjukkan wajahnya kepadamu. Dan segera bermurah hati. Tunjukkan ke Tuhan bahwa engkau tidak cinta uang. Maka dia akan mengalirkan berkatnya kepadamu. Alami hidupku menggenapi firman. Amin, amin Tuhan. Alirkan mujizat-Mu. Alirkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Abuna akan menutup dalam doa.
kananmu di hadapan Tuhan. Katakan, hidupku. Berkati tangan-tangan yang diangkat ini Tuhan. Menjadi tangan-tangan yang rajin. Tangan-tangan yang berhikmat. Tangan-tangan yang mengerjakan sesuatu dan mendatangkan hasil. Tangan-tangan yang mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tangan-tangan yang menjadi berkat buat sesama. Haleluya Tuhan. Mari katakan, kau bersamaku. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memiliki pengetahuan yang benar. Bagaimana dan sebagai landasan, fondasi yang penting bagi hidup kami. Untuk membangun nilai-nilai yang benar. Sehingga cara kami memandang seluruh berkat duniawi ini, terutama uang. Kami sudah memiliki sikap hati yang benar. Dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mencerahkan meliterasi kami semua. Kami jadi tahu apa yang harus kami perbaiki. Dan kami mengerti apa yang harus kami pertahankan. Di atas seluruh keinginan daging kami untuk mendapatkan materi dan kekayaan di dunia ini. Ada Tuhan yang menentukan apakah kami jadi kaya atau tidak. Sebab firman-Mu katakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Oleh sebab itu, berkati tangan-tangan anak-anak-Mu G2CC Family. Ini adalah awal tahun. Kami akan melihat tangan-tangan yang bekerja ini akan bekerja mendatangkan hasil. Mendapatkan hasil yang ditabung. Sedikit demi sedikit Tuhan. Dengan mentalitas karakter yang benar. Tangan ini tidak akan mendatangkan kerugian. Tapi tangan ini mendatangkan berkat. Baik berkat buat Tuhan, berkat buat sesama. Engkau ingatkan kami, ada roti yang bisa kami nikmati. Ada roti yang kami simpan. Ada roti yang kami kembalikan kepada Tuhan. Dan ada roti untuk kami bagikan kepada sesama. Berkati hamba-Mu yang sudah mengajar kami kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni jika kami selama ini memiliki sikap hati yang salah. Dan hari ini kami akan pulang dengan sikap hati yang benar. Seperti firman-Mu katakan, tidak ada orang miskin di antara kamu. Dan kami imani itu terjadi dalam kehidupan kami melalui berkat-Mu atas setiap pekerjaan kami. Berikan kepada kami prinsip dan nilai-nilai seperti semut yang rajin. Dan jauh lebih dari itu Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang berhikmat. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Kita dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Pastor, terima kasih untuk firman-Nya pagi ini yang mengajar kita, mengingatkan kita bahwa kita ini bukan pemilik, tapi kita ini pengelola. Mohon perhatiannya untuk info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah di tempat ini, akan dilayani oleh Pastor Jimmy pukul 5 sore. Firman online untuk bulan ini ditiadakan, jadi kita akan bertemu lagi di bulan Februari. Doa Breakthrough Fair setiap hari Jumat pukul 5 sore di G2CC. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Minggu depan, tanggal 18 Januari 2026, ibadah pukul 7 pagi dan pukul 5 sore akan dilayani oleh Pastor Abuna Soni. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 pagi di halaman gereja. Gereja mengucapkan happy birthday dan happy anniversary untuk jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Terima kasih Pak Imron. Ayo anak-anak. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada anak-anak kita. Tuhan, kami memberkati anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hidup mereka, berikan kesehatan yang baik, daya tahan tubuh, kepintaran, dan kecerdasan. Bahkan sejak kecil mereka belajar takut akan Tuhan. Dan hidup mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Juga orang tua mereka, dan mereka akan menjadi kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ya. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Ayo maju ke depan. Yang belum Abuna doakan. Apa lagi? Buta Bita ada nggak? Ada. Hanya 2 orang. Dan Sub. Siapa lagi? Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat tangan kita mendoakan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, 1 tahun lagi Engkau sudah tambahkan usia dari Daniel. Dan Engkau menjadikan dia sebagai bagian dari pelayanan di tempat ini. Berkati hidupnya. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu atas hidupnya. Pada orang-orang yang melayani di dalam rumah Tuhan. Dan tetapkan masa depan yang baik. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat Viana, berikan hati yang lapang dan hati yang rindu untuk memberkati melalui pelayanan sekolah minggu. Pakai hidupnya Tuhan dan siapkan untuk masa depan yang baik. Umur panjang ada di tangan kanannya dan kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkati studinya, berkati segala apa yang dia rancang untuk hal baik dalam hidupnya. Bawa dia menjadi semakin takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Dimas Tuhan, berkati pekerjaannya. Proteksi dia dari segala hal yang jahat dan berkati kesehatannya. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalanya Tuhan. Dan pakai dia sebagai alat-Mu. Firman-Mu berkata, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Ya. Sepanjang bulan ini saudara, sebelum kita doa berkat, amplop persembahan sulung ada di bawah. Nanti kita akan gunakan persembahan sulung ini untuk pembelian sound system. Ya, beberapa kali power kita itu mati. Udah berapa tahun power itu? Berapa tahun power kita itu? 8 tahun. Jadi mati hidup. Jadi kalau Anda suka mendengar suara sebelah kiri, yang sebelah kanan mati dan sebagainya. Jadi sepertinya kita harus ganti saja. Ya, jadi doakan, saya percaya Tuhan akan menyediakan. Yang kedua, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Abuna tidak ada di gereja. Hari Senin, Selasa, Rabu, pengerja tidak ada di gereja. Gereja tutup.
kantornya, bukan gerejanya tutup, pengerja capek ya, saudara-saudara. Mereka bekerja dengan cukup berat selama Natal dan Tahun Baru. Jadi kita berkati mereka untuk jalan-jalan dulu. Kita berkati mereka untuk jalan-jalan, mereka berangkat malam ini. Malam ini karena ada di antara mereka yang belum pernah pergi ke Jakarta, belum pernah lihat Monas. Semua belum pernah. Jadi kita kirim mereka dulu jalan-jalan ya. Untuk ya mereka juga berhak. Dan mereka baru akan kembali nanti hari Rabu naik kereta api. Saya berikan opsi ke mereka mau naik kereta api atau naik motor atau jalan kaki. Mereka pilih naik kereta api. Jadi jangan minta oleh-oleh kalau Anda tidak nyangoni. Ya, saudara-saudara, ya dukung dalam doa perjalanan mereka. Harusnya Abuna ikut sama Abuni, tapi karena dokter berkata kamu operasi hari Rabu, ya sudah. Akhirnya satu tiket dan hotel hangus ya. Ya sudahlah. Tapi Revo dan People akan ikut mengantar mereka. Jadi jangan kaget nanti kalau melihat foto-foto di Instagram atau di Facebook mereka ada begini. Ya, mereka mendapat bagian mereka. Haleluya, saudara-saudara. Mari saudara diberkati firman Tuhan hari ini. Nah, jaga kesehatan ya. Hari-hari ini banyak sekali masalah baru lagi soal flu. Cuci tangan, pakai masker di tengah kerumunan dan sebagainya. Tapi saya percaya kita semua sehat di gereja ini. Amin. Haleluya. Ya saudara, buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus atasmu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin. amin.